sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'da. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillah, alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa syafatayn wa hadaynahun najdayn. Al-ayat. Sadaqallahul azim. Hadratal muhtaramin, para sesepuh, para kiai, para alim ulama, asatidzah yang dimuliakan oleh Allah. Amin. Amin. Bapak, Ibu, adik-adik sekalian, jamaah Masjid Husnul Khotimah yang dimuliakan oleh Allah. Biqauli alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana pagi hari ini kita termasuk orang yang ditakdirkan oleh Allah melaksanakan rangkaian ibadah sholat subuh, kemudian kita bermunajat sedikit tadi yang dipimpin oleh Kang Agung, kemudian dilanjutkan dengan halaqah atau nabi mujalasah di majelis taklim. Mudah-mudahan acara ini senantiasa mendapat ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan acara ini memberikan barokah kepada seluruh masyarakat yang berada di RUBSP ini. Mudah-mudahan yang belum sempat untuk hadir di majelis taklim, kita doakan mereka menyempatkan waktu saatan untuk hadir di majelis taklim. Bukan saya sebagai mubalik, ini hadisnya sahih ya. Man talabal ilmi sa'atan khairu min qiyamil lail. Pencari ilmu sesaat itu tidak harus 1 jam tadi, setengah jam juga sesaat. Apa pahalanya? Khairun min qiyamil lail, jelas lebih baik ketimbang sholat malam. Oleh karena itu sempatkannya kita hadir di majelis taklim. Kalau malam kita bisa sholat tahajud, alhamdulillah hari ini kita diberi satu rahmat oleh Allah, dapat pahala qiyamul lail dengan melaksanakan majelis taklim. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan putra-putri yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, doakan mudah-mudahan ke depan putra-putri kita akan menjadi regenerasi ataupun putra-putri yang solih-solihah. Amin ya rabbal alamin. Karena itulah harapan kita ke depan, punya anak solih dan solihah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa Allah curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in dan insyaallah sampai kepada kita yang senantiasa taat dan patuh melaksanakan ajarannya. Besar harapan kelak di yaumul qiyamah kita mendapat syafaatul khassah, syafaatul uzma dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada adik-adik yang punya tugas dari sekolahan, judul atau tema pada hari ini adalah perbedaan antara manusia dan malaikat. InsyaAllah nanti kita hubungkan dengan keutamaan puasa Ramadan. Dalam kitab Jawahirul Kalamiyah, perbedaan antara manusia dan malaikat dijelaskan
Malaikat malaikatu jismun latifun, bahwa malaikat adalah bentuk yang tidak kelihatan. Ya. Di dalam kitab Jawahirul Kalamiyah, walaupun tidak kelihatan, tetapi suasana malaikatnya terasa. Kenapa? Kata dalam kitab Jawahirul Kalamiyah, kari seperti angin. Angin terasa tetapi bentuknya tidak kelihatan. Malaikat tidak kelihatan tetapi suasananya bisa kita rasakan. Kapan? Suasana malaikat kita rasakan berzikir, sholat berjamaah, majelis taklim, maka disitulah malaikat hadir bersama-sama kita. Berarti kita semua ada dalam suasana malaikat walaupun tidak kelihatan. Orang yang berkumpul dengan malaikat, subhanallah, keinginan-keinginannya akan disampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya setuju bagi ahlus sunnah wal jamaah ngadoana ulah dina hate. Kenapa? Allah alimul ghaibi, Allah tahu dalam hati kita itu punya keinginan kita. Makomnya kita berdoa harus punya delegasi. Punya delegasi deh. Putusan perwakilan harus punya dengan pusat. Nah, sekarang begini ibu-ibu, kalau kita berdoanya baru kira-kira malaikat nyakotan dan diucapkan kurang. Hanya Allah yang tahu. Kalau malaikat yang akan menyampaikan keinginan kita harus kedengaran. Makanya ulah nurutan patangga urang. Makom kita harus punya delegasi, harus yang menyampaikan keinginan kita kepada Allah. Siapa? Disebut malaikatus sayyarah fudlah, malaikat yang hadir di majelis taklim, malaikat yang hadir di majelis zikir akan menyampaikan keinginan-keinginan kita. Begitu bubar hari ini kita sholat, ya kan? Bubar majelis taklim, maka dia akan berkata, ya Allah, aku bertemu dengan satu majelis taklim. Kata Allah, apa yang mereka minta? Padahal sudah tahu, tetapi Allah masih menghormati malaikat yang diutusnya. Dia akan bertanya kepada malaikat Sayyatul Qudda, apa yang diminta oleh mereka? Nyaho, kutak ketak nabai. Kok malah gitu? Tetapi ketika kamu ngomong Allahumma inna nas'aluka salamata, doa dia minta selamat dari surga, jelas permintaan kita. Makanya kudu kadenge minimal ya, Allahumma inna nas'aluka, ulah nurutan, ulah ngomong ya kan? Awas pandai digoain batul kepret goain. Harus disampaikan ke aku setuju itu. Nah, perbedaan yang pertama apa? Bapak Ibu hadirin hadani Allah, khalaqnakum minan nur, bahwa malaikat diciptakan dari cahaya. Kalau kita mereka tipu deui bae. Kalau kita tina tahu kumahannya tina tahu sok pinter. Ya kalau Nabi Adam mintin, kalau Nabi Adam dari tanah. Pak Ustaz, kalau kita berarti kan urang. Saripati tanah, padi dari tanah. Betul? Capek Bu? Tanah boleh? Tanah berendung? Oh tina tanah. Berendung tina tanah kumaha akan. Ya kan? Nah. Jadi kalau Nabi Adam diciptakan dari tanah, kalau kita dari saripati tanah. Yang disebut Bapak Ibu, itu satu perbedaan. Ya kan? Perbedaan yang pertama, kalau manusia diciptakan dari saripana, kalau Nabi Adam dari tanah, nah malaikat minan nur. Kemudian perbedaan yang kedua,
la yakuluna wa la yashrabuna, malaikat tidak makan dan tidak minum. Ayo orang, apa dogba? Kalau kita makan kita makan. Malaikat tidak kalau kita makan. Tuh, Masya Allah, Bu. Ya kan? Mari nanti kita bahas. Tuh. Kalau malaikat tidak makan dan tidak minum, kalau kita makan dan minum. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Perbedaan yang ketiga, malaikat selalu taat kepada Allah, tidak berbuat ai orang, ai perembar. Kita tidak berbuat maksiat ketika, ya kan? Ketika tidur saja sudah selesai. Makanya diniati, Bu, kalau tidur itu hukumnya mubah, bukan ibadah, demi Allah, bukan. Tidur itu bukan ibadah, bukan mubah. Rekes le, bentar nyeleukeun. Nyeleukeun apa? Makanya jam 3 suaminya masuk ke kamar ibunya. Nyeleuh HP nanti turupan umukanna, aduh bukannya bercahaya. Ayo ibu kata kan nyeleuh YouTube. Aduh ya Allah. Makanya gimana kalau supaya yang mubah itu bisa ibadah, diniati. Nawaitu nauma litarkil ma'asi, ya Allah, saya niat tidur untuk meninggalkan maksiat, dicatat oleh Allah ibadah. Apalagi itu orang mah harus bertipi. Nyeleukeun cinta karena tanpa karena. Ya kan? Itu ya kan. Bapak Ibu hadirin hadani Allah wa iyyakum rahimakumullah. Perbedaan yang lainnya, Bu, orang maksiat tuh, Masya Allah, mereka tidak maksiat. Orang mah kadang-kadang ya kamu, ku tanggung. Sholat berjamaah bagi kadang-kadang ku tanggung. Bu, Pak Guru, saya demi Allah sudah wudu mau sholat tahajud, kalau Bu nyeleukeun ibu nasa sekolah anak asuh, jadi tak ada sholat tahajud. Mohon. Iya. Jadi Pak Haji jadi moal tak urang rek sholat tahajud, ibuna bitisna kajeuleuh. Ya Allah, orang mah Masya Allah. Maka kenapa Rasulullah selalu dicontoh oleh kita? Masya Allah, Rasulullah ketika mau sholat tahajud, Siti Aisyah tidur di depannya nangkara. Tidak kurang dalam sholat tahajud bisa kurang nangkara, harapan kurang jadi tamawal. Jadi naon? Ya Allah. Makanya Siti Aisyah itu suka. Kenapa? Istri-istri Nabi itu ketika ingin tidur dengan Rasulullah itu luar biasa. Satu kebanggaan bisa tidur dengan Rasulullah. Kenapa Rasulullah dijadikan contoh? Tauladan uswatun hasanah. Rasulullah itu luar biasa. Ya Aisyah, aku mohon maaf, ingin beribadah kepada Allah. Masya Allah. Siti Aisyah kan paling cantik. Istri paling cantik, Masya Allah. Tidur di depannya telentang. Begitu Rasulullah sujud, kakinya dicikurkan, berdiri di selonjor lele. Terus panas suara anak bagi gerabak. Ya Allah, itulah Pak Bu, itulah. Kadang-kadang orang mah ibadahnya lentut nanggung kali. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu hadirin hadani Allah wa iyyakum. Terus apa lagi? Kita bahas ya, barangkali keberusian. Nah. Anak-anakku sekalian, malaikat wala abin wala umin, malaikat tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Kalau kita, alhamdulillah, Masya Allah, kita bersyukur punya ayah dan ibu. Malaikat tidak, nah, Masya Allah. Nah, punya ayah ibu bangga tidak? Dah bangga lah, bukan minta ka indung. Kemudian minta ke bapak,
bangga kebanggaan kita. Dan kita sebagai ayah, sebagai ibu harus bangga. Manfaat linnas, anfa'ul linnas, bisa memberikan manfaat kepada anak-anak kita. Ulah dulu di kampung budak minta es krim carekan, pada bapak nak ngirim-ngirim, pada bapak nak sertifikasi nak cair carekan. Di kampung saya tak mabuk. Begitu anak minta es krim dan dia tidak punya uang, masya Allah, ngomong ke anak itu dia minta ke bapak saya ke Jakarta. Kita namun bodoh kurang makan ke Jakarta, di Jakarta tak lengit. Sedih tante bu. Makanya seorang ibu, masya Allah, harus benar-benar mendidik anak itu, harus benar-benar kita doakan. Nah, mohon maaf mama, nah, ayahnya belum ngirim. Ulah dia buat carikan suruh nyusul ke Jakarta. Lalu naik elok terus ke Cirebon milu mobil Jakarta kayak terima. Tuh, makanya kita, nah, ayahnya belum ngirim. Ya, Bapak Ibu, jadi kita harus mulai belajar. Bu, mengenang masa punya ibu punya anak tahun ke atas, gimana Bu? Sok disuapan? Sok disuapan enggak? Disuapan enggak kalau kita gendong anak bayi? Disuapan kan? Disuapan, masya Allah, seorang ibu kasih sayangnya terhadap kalian. Nah, kita bayangkan, masya Allah, ditangkap di tangan yang sebelah kiri, bawa mangkok kecil, kemudian dia bawa sendok yang kecilnya Bu. Begitu anaknya tidak mau makan, nungah indungna heula. Sorry, nyontohan anak budak kami kene sewotkeun asupna ka indungna. Maka Departemen Kesehatan menyatakan ibu-ibu negara itu anaknya kurang hiji. Dan gitu orang mau berbuat maksiat, anak tidak mau makan, saking sayangnya terhadap anak, masya Allah, anaknya belum mangap, orang nabes mangap, air itu dibawa budak teh kumaha dibawa, pus. Benar tidak Bu? Tuh ada kucing, kucing ayah kucing. Mana bawa doa dosa tiba. Tuh, Bapak Ibu hadirin hadani Allah wa iyyakum. Perbedaan yang kita bahas Bu. Kalau kita hari ini tidak makan dan minum karena ada syariat dari Nabi kita untuk berpuasa, tidak makan dan tidak harus menahan apa? Nafsu. Malaikat tidak diberi hawa nafsu. Makanya di bulan suci Ramadan kita melaksanakan sifat-sifat malaikat, tidak makan dan tidak menahan hawa nafsu. Makanya ibu-ibu naik puasa teh ulah dandan teuing, teu tahan bapak-bapak mah. Geus biasa-biasa bae ibu-ibu na ulah tak dandan-dandanan. Nah, sebabnya kalau puasa Ramadan tidak bisa dibatalkan. Dulu indungna gosyo, istrinya sudah merah-merah, insya Allah tadi sudah kekebalan, tingginya udah hijau merah, ayam kabeh pelangi gila banget. Nah, bapaknya rekakan kalau jalan ibuna begitu jalan gelis teh, tak keder. Bulan puasa mah biasa-biasa baik. Kenapa kita diberi hawa nafsu yang harus ditahan melalui puasa Ramadan? Maka kalau kita bisa menahan hawa nafsu, tidak makan dan tidak minum, berarti kita sudah memiliki sifat malaikat. Dan berat kita mah. Paham? Paham, Bu, Masya Allah, Bu, Masya Allah. Kenapa? Karena kita diberi hawa nafsu, malaikat tidak diberi hawa nafsu. Bapak Ibu, kalau puasa sunnah bebas. Hukumna wa amirun nafsi kata Gus Bahar rumaja kurang. Hari puasa sunnah mah ame dia sok puasa sunnah, ulah sok kepo ai puasa sunnah teh. Pada Senin Kamis diajak ku Pak Haji aja makan-makan anak lagi puasa. Alah kepo batal kan bae tenanan. Gratis bae. Jadi ulah sok kepo hari masalah puasa sunnah mah. Wa amirun nafsi, mohon maaf wa amirun nafsi. Hari puasa sunnah mah kumaha kurang. Kumaha
Teguran, pada itu puasa. Pak Haji aja tanya, Pak Haji, dia nak tambah iya. Ulah jawab anak puasa, batalkan. Setelah dibatalkan dosa tante dan menang pahala tante. Menang pahala niatna, menang nabungahkeun babaturan, ngajak makan di Madiyah. Makana ari puasa Sunda mah ulah sok kepo, nyawa-nyawa keur puasa kondangan ibu-ibu. Nyelesep kalau boga hayu hajatna, Bu Haji, saya puasa tuh Bu Haji, pangubuskeun endog. Endog geus dibungkus jeung daging. Bu Haji, daging tuh buat buka puasa. Geus kitu nyeuleut celem kentang minta dibungkus, celem samplang dibungkus, nya repot kondangan skala 1000. Batalkan sudah. Ada kondangan puasa-puasa dibatalkan. Kenapa? Puasa sunnah bawa amilun nafsi kumaha aja kurang. Ulah sok kepo